Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Menteri BUMN Republik Indonesia, Pak Lanjutkan, para wakil rektor, perwakilan dari Radan PWI Salmenang, para dekan, para dosen dan para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini untuk bersama-sama nanti mendengarkan yang dari Bapak Menteri BUMN tentang membentuk jiwa wirausaha. Yang kedua, salawat dan salam kami limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Pak Menteri pagi ini hadir di Semarang untuk dua acara setidaknya, yang satu di PBI dan kemudian yang kedua untuk IAIN. Ini sepertinya utang. Jadi rencana Pak Menteri kan dari Sabtu yang lalu mau ke IAIN dari kampus kita, tetapi karena padatnya acara beliau sehingga tidak bisa atau sempat hadir di sini. Dan alhamdulillah tadi pagi saya menjemput langsung ke Jakarta. Karena saya kebetulan ketemu di bandara di Jakarta. Kemudian karena beliau itu jalannya sangat cepat, saya itu terlambat. Artinya satu pesawat, cuman tadi saya tidak mengikuti ke PWI langsung ke sini. Beliau sesungguhnya adalah warga IAIN, karena beliau adalah sekolah IAIN, tidak tahu bahasa ini. Karena itu IAIN Wali Songo sangat menyambut antusias kehadiran beliau. Bahkan tadi pagi beliau mengatakan pada saya, itu ya mas, aku nengok IAIN kampus sangat sulit, karena memang kita tunggu kehadirannya. Bahkan barangkali ini karena banyak orang, beliau kan sebulan IAIN, tetapi belum sempat lulus di IAIN. Ceritanya begitu. Untuk itu, karena posisi beliau yang demikian luar biasa dan dikenal oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, kami menawarkan sebagai pimpinan IAIN Wali Songo Semarang untuk menganugerahi beliau Dr. Honoris Causa kalau beliau mau. Pada saatnya nanti, kalau beliau berkenan, nanti kita akan atur waktunya untuk pemberian gelar Dr. Honoris Causa pada beliau, supaya menjadi betul-betul dari alumni IAIN. Karena beliau katanya tidak mau ikut alumni, ya sebulan saja. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita semua tahu siapa beliau. Yang terakhir, saya sangat berkesan kepada pernyataan beliau, meskipun tidak ada hubungannya dengan ini. Beliau mengancam kepada semua anak buah termasuk direksi yang nyaluk harus berhenti. Ini luar biasa. Karena mungkin meskipun tidak ada aturan, tetapi ini sangat penting supaya orang itu fokus pada pekerjaannya. Karena itu kita berandai-andai, andai kata beliau jadi presiden, tentu tidak ada satupun menterinya yang diizinkan untuk nyalek. Itu kira-kira begitu, supaya fokus dalam pekerjaannya. Ibu dan bapak saudara sekalian yang saya hormati, beliau Pak Rektor tadi betul bertanya kepada saya, Pak Dahlan baliknya ke Jakarta jam berapa? Maksudnya di sini berapa menit begitu. Nah, sebagai orang yang merasa bersalah karena Sabtu lalu tidak jadi ke IAIN Wali Songo ini, saya secara spontan, meskipun tiketnya sudah diatur jam 1.30, saya secara spontan tadi menyadari sebagai orang yang bersalah
meskipun apa kata orang yang pernah disayangi. Jadi saya minta tiketnya dibuka saja, terserah nanti maunya sampai jam berapa. Kemudian bahwa mengapa saya sengaja melakukan kampanye perlunya menumbuhkan jiwa wira swasta di kalangan mahasiswa, termasuk Bank Mandiri itu mempunyai program wirausaha muda mandiri itu pesertanya khusus mahasiswa dan 1 tahun ada sekitar 5.000 orang. Saya belum tahu persis apakah ada di antaranya dari Wali Songo, karena dasar pemikirannya begini. Pertama, ekonomi Indonesia ini Anda suka atau tidak suka, Anda iri atau tidak iri, ekonomi Indonesia ini akan maju sekali 10 tahun sampai 15 tahun yang akan datang. Ini mungkin ada di antara Anda yang mengatakan begini, Pak, saya nggak percaya 10 tahun lagi ekonomi Indonesia maju sekali. Saya tidak percaya. Dasarnya apa? Dasarnya karena sekarang saja masih begitu banyak yang miskin, korupsi masih begini besar, kemudian birokrasi masih begini sulit. Masa 10 tahun lagi Indonesia sudah bisa, ekonominya sudah bisa maju? Mungkin ada yang mengatakan seperti ini. Ini persis seperti 10 tahun yang lalu ketika ada orang mengatakan bahwa kelak pada tahun 2013, jadi tahun 2013 itu dibilang kelak karena ini 10 tahun yang lalu. Kalau waktu itu ada yang mengatakan kelak pada tahun 2013 pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu mencapai 3.000, itu orang yang ngomong begitu dianggap orang gila. Masa Indonesia bisa punya pendapatan per kapita 3.000? Rasanya tak mungkin lah, Indonesia begini jelek gitu. Waktu itu pendapatan per kapita kita memang baru 600. Jadi membayangkan punya pendapatan per kapita 3.000 US dollar itu terlalu tinggi. Karena itu ada yang bilang nggak mungkin Pak Indonesia punya pendapatan 3.000. Tapi hari ini pendapatan per kapita kita 3.500. Lebih tinggi dari yang diperkirakan 10 tahun yang lalu, yang waktu itu dikatakan tidak mungkin. Nah, bagi kita yang belajar statistik, berarti 10 tahun yang akan datang itu, kalau kita 10 tahun yang lalu seperti itu, sekarang seperti ini, 10 tahun yang akan datang berarti tinggal menstatistikkan saja. Itu kira-kira pendapatan per kapita kita paling tidak 9.000 US dollar, atau bisa sampai 10.000, atau bisa sampai 12.000 US dollar. Oke, ini tidak terlalu penting. Mungkin masih banyak yang meragukan. Tapi seandainya betul bahwa 10 tahun lagi pendapatan per kapita Indonesia 10.000 US dollar, siapakah yang akan menikmati kemajuan ekonomi yang begitu tinggi? Siapa yang akan menikmati? Nah, kalau tidak disiapkan dari sekarang, yang menikmati nanti orang lain. Kalau kita bicara Indonesia, itu kan pada dasarnya kita bicara umat Islam, karena 90% penduduknya beragama Islam. Jadi tidak usah atas nama umat Islam pun, daripada atas nama umat Islam nanti umatnya non-Islam alergi, tidak usah atas nama Islam, tapi atas nama Indonesia, atas nama negara,
maka otomatis sebetulnya 90% yang akan menikmati kemajuan itu nanti adalah umat Islam. Persoalannya apakah umat Islam siap atau tidak memasuki era ekonomi yang begitu maju dan begitu besar 10 tahun lagi. Kalau pendapatan per kapita kita 10.000 US dollar 10 tahun lagi, Indonesia sudah menjadi negara terbesar ke-10 di dunia, paling tidak. Tahun lalu mungkin jarang yang mengikuti. Tahun lalu ekonomi kita itu sudah mengalahkan ekonomi Belanda. Tahun lalu yang dulu menjajah kita. Mungkin 2-3 tahun lagi kita sudah mengalahkan Spanyol, sudah mengalahkan Portugal, sehingga 10 tahun lagi ekonomi kita sudah paling tidak 10 besar di dunia. Nah, sekarang siapa yang akan menikmati ekonomi yang begitu besar? Kalau kita tidak siapkan mulai sekarang. Itulah sebabnya saya berkeinginan teman-teman yang masih mahasiswa mulai memikirkan pilihan-pilihan hidup. Tapi mulai memikirkan pilihan-pilihan hidup. Apakah mau jadi pegawai negeri, apakah mau mandiri, apakah mau jadi wira swasta, apakah mau jadi ulama, apapun menurut pendapat saya harus mulai disiapkan pilihan-pilihan itu. Dan salah satu pilihan adalah mandiri, menjadi pengusaha. Gak harus pengusaha besar, karena kecenderungan yang akan datang tidak lagi sama dengan yang lalu. Yang lalu itu ekonomi dikuasai oleh konglomerat-konglomerat tertentu. Yang itu karena sistem kenegaraannya memang memungkinkan terjadinya konglomerasi tertentu. Yang akan datang tidak begitu. Yang akan datang karena sistem kita demokrasi, ekonominya juga demokrasi. Barang siapa yang menyiapkan diri, dia yang akan datang. Karena itu Pak Rektor sambil izin, saya ingin tahu apakah ada di antara mahasiswa yang hadir hari ini sudah memulai berusaha, apapun usahanya, setingkat apapun usahanya. Maju di sini, ya belakang tadi, ya maju. Ya, maju. Begini, yang sudah mulai berusaha maju. Kira-kira 10 orang. Ya, baik. Pak Rektor, mohon. Sini. Nah, melebihi kuota 1, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kelebihan 3. Baik, selang-seling mahasiswa, mahasiswi. Nama fakultas apa? Mulai berusaha di bidang apa? Anda? Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya Fakultas Syariah, jurusan ya, satu untuk yang mengelola, satu untuk kita, tim kita 5 orang itu. Jadi kita cuma mengawasi, yang mengelola itu langsung masyarakat. Nah, impian saya pengen menelurkan ini di banyak masyarakat agar apa? Mengangkat perekonomian di masyarakat. Itu keinginan saya, cita-cita ke depan. Dan berarti sudah berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun ini. Kemarin baru selesai menjual induknya, Pak. Jadi 1 tahun kira-kira hasilnya berapa per orang? Per orang, bukan Anda berapa orang? Anda berapa? 5 orang. Bagi kemarin kita per 6 bulan, Pak. Kita per 6 bulan insya Allah dapat per orang itu 500.000.
jadi balik modal selama 6 bulan. Dan ini jalan, ini kuncinya satu Pak. Jadi 9 itu betina, maaf saya bukan melecehkan invasi gender ya. Tetapi 9 itu betina kambing kecil Pak, itu kan murah. Jantannya itu yang luar biasa kita beli etawa yang besar. Jadi sekali peranakan itu peranakan silang antara etawa dengan randu kacang. Jadi kambing Jawa yang kecil itu anaknya luar biasa, bisa dibuktikan. Pak Rektor nanti kalau lulus gelarnya insinyur Pak Rektor. Jadi insinyur dari Fakultas Dakwah. Amin amin. Dari mana tahu kambing etawa kalau dikawinkan dengan kambing kampung bisa dari mana Pak? Dulu sempat membantu Mas Anjar, senior alumni Fakultas Dakwah yang sekarang jadi salah satu manajer di Badan Adil Zakat Kota Semarang. Itu saya sering bantu dan sering bergelut nganter sapi, nganter kambing. Jadi tanya-tanya itu Pak. Pak, makasih. Siap, makasih. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Sulistiawati, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kebetulan saya membuka bisnis makanan Pak, seperti makanan kota kan yang ada di depan bapak-bapak seperti itu. Saya membuka bisnis seperti itu, bisa pesan ke saya di nomor 0895 Jadi setiap sambil kuliah saya membuka pesanan seperti itu, semuanya ada dari teman-teman HMJ atau BM yang mau ada acara bisa pesan ke saya gitu. Kalian juga semuanya dari institut begitu ada mau acara pesan ke saya aja. Udah berapa tahun? Udah hampir 1 tahun Pak. 1 tahun. Hasilnya berapa? 1 bulan? Alhamdulillah sih sekarang ya baru 100 sampai 200 Pak, karena barusan sebentar sih. Itu masak sendiri atau beli dari toko? Enggak, kebetulan saya di sini kan ngekos ya Pak. Orang tua saya di Lampung, jadi di sini saya buka kerjasama sama tetangga-tetangga di samping itu, mereka yang buat terus saya merakit sendiri seperti itu. Idenya dari mana? Ide pertamanya? Ide dari pertama, alhamdulillah saya kan sebagai penyiar radio di Fakultas Dakwah Pak. Waktu itu ada acara seminar nasional, nah di situ membutuhkan beberapa snack gitu. Terus saya mikir daripada beli di toko roti, mendingan saya buat sendiri karena saya pikir saya sudah mendapatkan ilmu dari ibu saya untuk membuat kue-kue seperti itu dan saya bisa. Dan sampai sekarang itu saya laksanakan. Makasih. Ya, Anda. Baik, langsung saja mungkin nama saya Umar Faruk. Jiwa wirausaha Dari fakultas? saya S2 di jurusannya etika Islam. Etika Islam. Jadi jiwa wirausaha saya itu mungkin muncul karena keinginan ingin beli motor. Ingin beli motor tapi gimana sekiranya tidak ngomong ke orang tua seperti itu. Orang tua dari mana? Orang tua dari Probolinggo. Nah akhirnya sejak semester 1 tahap S1 itu saya sudah mulai kerja tapi ikut orang. Jadi satu hari itu kerjanya mungkin 3 kali, di kereta, ngajar ngaji, kemudian jaga wartel, dan macam-macam banyak sekali. Terus sehingga sampai semester 3, semester 4 terkumpul uang sekitar 3 juta saat itu. Terkumpul uang 3 juta baru saya pakai untuk DP buat beli sepeda motor. Kemudian saya pulang ke rumah, orang tua nanya, ini motor siapa? Saya bilang, saya tunjukkan STNK-nya. Orang tua baru kemudian ngerti gimana gitu, karena mungkin dulu orang tua mondok hanya mondok saja, sekolah hanya sekolah saja. Sekarang udah lunas. Sekarang ya semuanya sudah lewat dan alhamdulillah saya sekarang juga sudah punya partner di beberapa tempat di Jogja, kemudian punya bergabung juga sama teman membuka penerbitan. Dan alhamdulillah juga saya sekarang sudah ini S2 yang 2 kali saya. Wow. Jadi sejak semester 4 itu orang tua bilang ya udah sejak diganti uangnya itu orang tua bilang ya udah sekarang terserah kamu. Terus saya bilang ke orang tua, Bapak jangan kirim saya ke wanita. Saya bilang Baik. Orang tua kerja apa? petani. Tadi orang tua kerja apa? Ibu saya jualan ikan asin di pasar, kalau bapak tukang jahit. Baik. Saya pengen meruntut orang tuanya kerja apa karena banyak mitos di kalangan kita bahwa untuk jadi pengusaha harus punya darah pengusaha. Dia juga orang tuanya juga petani, sehingga mitos itu memang betul-betul itu hanya mitos, tidak ada. Makasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Agus Arifandi, saya dari Kopma Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang, jurusan KPIA tahun 2010. Saya penjual baterai bagi teman-teman yang butuh baterai HP, charger, headset, jangan beres bisa hubungi saya. Itu Pak, itu slogan saya yang saya keliling, saya penjual baterai keliling Pak dari kampus di USM, ada juga di Unimus. Ketika saya ngisi acara ini, saya juga langsung sambil promosi Pak, saya pernah ngisi dulu. Juga habis itu perkenalan, setelah perkenalan saya langsung aja promosi bagi teman-teman yang butuh baterai, charger, headset, dan nanti beres bisa hubungi saya. Terima kasih. Saya memang berawal dari influencer saya dan bos saya sendiri. Ternyata bos saya itu bisa, ngapain saya nggak bisa gitu. Itu Pak, terima kasih Pak. Berapa tahun? Saya baru tahu Pak, alhamdulillah. Tapi kan persaingan luar biasa. Bagaimana Anda bisa mengatasi persaingan? Produk kami beda Pak, sistem saya beda. Kalau yang lain duduk di counter, menunggu pelanggan. Kalau saya datang ke kampus-kampus atau nggak nunggu orang nongkrong kayak gini, saya nongkrong kayak gini, saya samperin Mas, itu baterai Mas, tapi dari sana dia bisa hubungi saya. Saya bawa barang Pak, dulu saya waktu kuliah, saya bawa box, waktu saya kerja bawa box sambil kuliah, keliling kampus, saya tak masukkan di kelas, terus saya diberi dosen ngangin materi, ketika ada teman SMS, terus baterai terus, ini beli ya, berkuliah. Terima kasih. Orang tua kerja